Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan proses kognitif kompleks individu yang beranggota Ahmad Ma'ruf, Raihan Pramu, Bagas Wilis, Andita Karunia, dan saya sendiri Muhammad Badrudin. Langsung saja yang pertama, pendapat para ahli. Menurut Muhyiddin, definisi kognitif berasal dari kata cognition yang mempunyai persamaan dengan knowing yang berarti mengetahui. Dalam arti yang luas, cognition atau kognisi ialah perolahan, penataan, penggunaan pengetahuan. Menurut Coleman dan Hamann, berpikir kreatif adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan kemurnian atau originality dan ketajaman pemahaman atau insight dalam pengembangan suatu generating. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem saraf. Proses belajar seseorang akan mengikuti pola dan tahap-tahap perkembangannya sesuai dengan umurnya. Piaget membagi tahap-tahap perkembangan kognitif ini menjadi 4. Yang pertama, tahap sensori motor pada umur 0-2 tahun. Kedua, tahap preoperasional pada umur 2-7 atau 8 tahun. 3. Tahap operasional konkret pada umur 7 atau 8-11 atau 12 tahun. Dan yang terakhir, tahap operasional formal pada umur 11, 12 sampai 18 tahun. Dapat disimpulkan bahwa secara umum semakin tinggi tahap perkembangan kognitif seseorang akan semakin teratur dan semakin abstrak cara berpikirnya. Selanjutnya, yang kedua ialah pemahaman konseptual. Arti konseptual. Pemahaman konseptual adalah kunci dari pembelajaran. Salah satu tujuan pengajaran yang penting adalah membantu murid memahami konsep utama dalam suatu objek, bukan sekedar mengingat fakta yang terpisah-pisah. Konsep adalah elemen dari kognisi yang membantu menyederhanakan dan meringkas informasi. Menurut Barsalou, beberapa konsep relatif sederhana, jelas, dan konkret. Sedangkan ada konsep lain yang lebih kompleks, membingungkan, dan abstrak. Berpikir adalah mengelola dan mentransformasikan informasi ke dalam memori. Penalaran, pemikiran logis yang menggunakan logika induksi dan deduksi untuk menghasilkan sebuah kesimpulan. Pemikiran kritis, pemikiran reflektif dan produktif yang melibatkan evaluasi bukti. Ada beberapa yang dapat digunakan seorang guru untuk memasukkan pemikiran kritis dalam pengajaran mereka. Yang pertama ialah berpikiran terbuka. Kedua, rasa ingin tahu intelektual. 3. Perencanaan dan strategi. 4. Kehati-hatian intelektual. Pembuatan keputusan. Pemikiran di mana individu mengevaluasi berbagai pilihan dan memutuskan pilihan dari sekian banyak pilihan tersebut. Pemikiran kreatif. Kreativitas adalah kemampuan berpikir tentang suatu dengan cara baru dan tak biasa, sehingga menghasilkan solusi yang unik atas suatu problem. Yang ketiga adalah pemecahan problem. Mencari cara yang tepat untuk mencari suatu tujuan. Langkah-langkah pemecahan problem. Yang pertama adalah mencari dan memahami problem. Yang kedua, menyusun strategi pemecahan problem yang baik. Yang ketiga, mengeksplorasi solusi.
Yang keempat, memikirkan dan mendefinisikan kembali problem dan solusi dari waktu ke waktu. Rintangan dalam pemecahan problem. Yang pertama adalah fiksasi. Menggunakan strategi sebelumnya dan gagal untuk melihat solusi dari sudut pandang baru yang segar. Yang kedua, kekurangan motivasi dan persistensi. Yang ketiga adalah kontrol emosional yang tidak memadai. Baik, selanjutnya transfer. Transfer terjadi karena seseorang mengaplikasikan pengalaman dan pengetahuan yang dimilikinya untuk mempelajari atau memecahkan problem dalam situasi baru. Misalnya, seorang murid belajar terhadap konsep matematika dan kemudian menggunakan konsep ini dalam memecahkan soal sains, maka dia telah melakukan transfer. Tipe-tipe transfer. Yang pertama, transfer dekat. Transfer dekat terjadi ketika keadaan sama. Misalnya, ketika seorang belajar mengetik di mesin ketik, kemudian menggunakan kemampuannya untuk mengetik di keyboard komputer. Yang kedua, transfer jauh. Transfer jauh terjadi ketika pembelajaran situasi yang sangat berbeda dari situasi pembelajaran sebelumnya. Misalnya, apabila murid mendapatkan tugas paruh waktu di perusahaan arsitektur dan mengaplikasikan apa yang dipelajarinya, pelajaran geometri di sekolah untuk membantu arsitek mengatasi problem, maka di sini terjadi transfer jauh. Yang ketiga, transfer jalur rendah. Transfer jalur rendah terjadi ketika pengetahuan sebelumnya secara otomatis dan biasanya secara tidak sadar ditransfer ke situasi lain. Yang keempat, transfer jalur tinggi. Transfer ini adalah transfer yang dilakukan dengan banyak usaha dan secara sadar. Misalnya seorang murid belajar tentang menentukan tujuan perantara atau subgoaling di kelas matematika. Beberapa bulan kemudian, murid tersebut memikirkan bagaimana subgoaling bisa membantunya menyelesaikan tugas pekerjaan rumah yang panjang di pelajaran sejarah. Maka itu adalah transfer jarak jauh. Ya, dan sekarang sampai pada kesimpulan teman-teman. Dari materi beberapa yang telah kami sampaikan, kelompok kami mendapatkan kesimpulan sebagai berikut. Proses belajar atau proses kognitif yang terjadi dalam sistem memori mempengaruhi pembelajaran yang bermakna. Untuk mendukung terjadinya pembelajaran bermakna, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Guru harus mempersiapkan persepsi yang tepat dalam kegiatan pembelajaran. Untuk menghindari terjadinya muatan kognitif intrinsik maupun ekstrinsik, dan menyadari bahwa ketidakseimbangan dalam diri siswa itu penting untuk mengkonstruksi pengetahuan. Cukup sekian dari kami, kelompok 8. Bila ada yang ingin ditanyakan, silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.